guys, kembali lagi bersama saya Indah Sulis. Saya dari program studi pendidikan ekonomi yang berada di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Baik, di sini saya akan membahas tentang perkembangan anak remaja saat ini yang akan dibahas pada video kali ini. Dan di sini saya akan ditemani oleh seorang guru yang sangat baik, yaitu Ibu Hatmawati. Beliau adalah seorang guru yang berada di Sintang yang akan membantu saya untuk tugas kali ini. Assalamualaikum Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Indah dari program studi pendidikan ekonomi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Ingin bertanya mengenai masalah sekolah, bisa nggak Bu? Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja untuk salamnya ya. Iya Bu. Ya. Silakan dengan senang hati. Menurut Ibu, bagaimana perkembangan anak remaja saat ini dilihat dari fisik, intelektual, sosial, dan moralnya, Ibu? Untuk perkembangan secara fisik itu anak-anak sekarang lebih cepat fisik kan, berarti fisik anak sekarang lebih besar, cepat, bisa perkembangannya lebih bagus daripada fisik anak-anak yang sebelumnya. Masalah moral sekarang karena terkontaminasi dengan HP, kita lihat beberapa hal yang di media sosial, tapi juga ada tergantung dari individu itu sendiri. Banyak ada anak-anak yang moralnya bagus, ada yang ini, tapi pengaruh HP sangat berpengaruh sekali untuk moral anak-anak sekarang. Untuk apa tadi yang satu? Intelektualnya? Intelektualnya sekarang anak-anak lebih mudah mengakses. Yang diperlukan itu adanya Google apa saja bisa dilihat di Google. Kemudian untuk prakteknya semuanya ada di Google, sangat membantu untuk perkembangan anak-anak sekarang. Itu intelektualnya sangat terbantu dengan adanya Google. Menurut Ibu, apakah perkembangan anak remaja sekarang sudah sesuai dengan yang sebenarnya? Untuk perkembangannya sekarang itu anak-anak sudah bagus perkembangannya, bagus karena zaman sudah berubah semakin maju, alat-alat sudah canggih, informasi itu sudah bagus, yang sesuai dengan apa yang sebenarnya anak-anak berkembang itu sesuai zamannya sekarang. Yang ketiga, dari pengalaman Ibu selama mengajar, bisa Ibu ceritakan bagaimana Ibu menemukan remaja dengan kasus yang berat terkait masalah dalam penyesuaian diri pada masa perkembangannya? Untuk permasalahan yang pernah dipanggil dulu anaknya dengan cara pemanggilannya tidak diketahui oleh kawan-kawannya. Cari cara gimana caranya kawan-kawannya tidak tahu, dipanggil secara tersembunyi sendiri, kemudian dilibatkan orang tua, kemudian dengan guru BB saling terkait. Jadi ada bimbingan dari sekolah juga, bimbingan dari rumah juga. Bagaimana Ibu menyelesaikan masalah tersebut dan membimbing remaja tersebut untuk memperbaiki diri? Nah itu tadi, karena tidak bisa seorang guru itu memperbaiki sendiri, harus ada keterkaitan antara orang tua dengan sekolah, itu melibatkan guru PP, melibatkan orang tua, jadi saling sinergi antara orang tua dengan pihak sekolah. Bisakah Ibu ceritakan apa saja bentuk bimbingan kepada siswa, baik untuk kelompok besar maupun individu, untuk membantu mereka memahami perkembangan mereka yang seharusnya? Ya, kalau di dalam kelompok besar, terutama di kelas, itu seorang guru harus keliling kelas saat anak-anak mengerjakan tugas. Nah, nanti di situ ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Permasalahan yang muncul itu kan bisa dikelompokkan nanti. Setelah itu anak-anak diberi bimbingan. Misalnya ya kalau ada salah untuk individunya atau kelompok kecil tadi, itu tadi dipanggil di kantor, dikasih pengarahan apa sebenarnya yang terjadi, ditanya. Nanti kan anak bercerita.
Tapi tadi itu harus dengan catatan, memanggil anak harus hati-hati, jangan sampai kawannya tahu, dengan cara-cara yang bagus supaya tidak malu dengan kawan-kawan. Dipanggil dulu, ditanya dari hati ke hati, pasti mereka mau itu mengemukakan permasalahannya. Itu saya rasa itu yang ringan itu dibanding yang tadi itu kan. Ayo ya masalah ringan, kemudian anak kalau sudah dari hati ke hati kita tahu permasalahannya apa. Jadi tergantung dari masalah yang dihadapi. Bisakah Ibu ceritakan bagaimana Ibu memberikan pembelajaran dan proses mendidik dengan siswa yang memiliki perbedaan bakat, minat, kemampuan kognitif, dan latar belakang yang berbeda? Nah, untuk bimbingan anak-anak yang perbedaan tadi, kita tidak boleh membedakan yang kelas, kan ada nanti di kognitifnya kan ada dibagi tiga itu, kelas atas, kelas tengah, kelas bawah. Kita harus bisa memberikan bimbingan dengan berbeda sesuai dengan kelompok mereka. Misalnya yang anak yang kognitifnya di atas, kita harus sesuaikan dengan kelompok yang di atas, di tengah, supaya mereka saling bisa mengejar yang kelompok atas, paling tidak mendekati. Kita tidak boleh membeda-bedakan kelompok atas, tengah atau bawah. Nah, itu nanti diberikan bimbingan-bimbingan yang berbeda. Kemudian misalnya ada kesulitan, kan mereka mengemukakan kesulitannya apa, cari jalan keluarnya. Ya. Dengan masalah-masalah tentang siswa yang beraneka ragam, bisa Ibu berikan tips dan saran untuk kami, para calon guru, bagaimana menghadapi masalah tersebut untuk tetap mampu menjalankan tugas dengan baik? Untuk hal itu, anak-anak yang bermasalah terutama itu harus kita panggil dengan sendiri, dengan hati ke hati. Tadi kan apa tadi? Diulang. Dengan masalah-masalah tentang siswa yang beraneka ragam, Iya. bisa Ibu berikan tips dan saran untuk kami para calon guru. Jadi kalau ada anak bermasalah, jangan langsung ditegur, langsung dimarah, dipanggil. Biasanya anak-anak yang bermasalah di rumah, di sekolah pun akhirnya ditumpahkan di situ. Kadang-kadang begitu, menurut pengalaman saya. Jadi anak-anak yang bermasalah di keluarganya, dengan misalnya karena orang tuanya sakit, misalnya anak-adik ngurus adik-adiknya, nah itu kadang-kadang bermasalah. Nah, karena hal itu maka anak-anak di sekolah bisa mengantuk, macam-macam tingkah laku anak-anak yang di kelas itu. Kita panggil sendiri seperti tadi, jangan sampai kawannya tahu apa permasalahannya, didekati dari hati ke hati, jangan langsung marah. Memang kita harus sabar jadi guru. Misalnya ada memang jengkel di saat itu, tapi harus ingat di dalam hati, anak-anak itu bermasalah, pasti ada permasalahan di tempat lain. Misalnya perceraian, misalnya di rumah kurang ekonomi, lalu membantu orang tuanya, kan itu nanti bermasalah di sekolah. Misalnya ngantuk, kurang belajar, nah terutama kurang belajar, kurang fokus, banyak sekali permasalahan di kelas itu. Jadi dipanggil dulu, jangan langsung dimarah, yang sabar. Pertama harus ingat sabar, karena ini di anak-anak. Siapa tahu dengan sabarnya kita menjadi menjadi amal jariah kita. Kalau anak-anak nakal di kelas, kita panggil sendiri, kemudian kita nasihati, anak itu menjadi baik, itu jadi amal jariah kita. Jangan langsung marah, hati-hati, sabar. Kata-kata kita harus dijaga, jangan sampai menyakiti hati. Dirangkul, gimana caranya supaya menjadi keluarga. Sekolah itu sebuah keluarga gitu, di kelas itu jadi sebuah keluarga. Guru sebagai orang tua, siswa jadi anaknya. Walaupun kalian nanti itu jadi guru dengan anak-anak SMA, tidak terlalu jauh dari mereka, posisikan kalian sebagai ibu atau bapak guru. Jangan dekat-dekat, sedekat mungkin. Yang tidak ada batas jangan, tetap dibatasi. Tetap harus ini ibu atau bapak, yang siswanya itu anak. Jadi kata-kata harus dijaga, sikap harus dijaga, karena itu wibawa seorang guru di situ.
Itu ya, terima kasih, itu saja. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas tips dan sarannya dan wawancaranya. Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktu Ibu pada malam hari ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan lancar di sekolahnya ya. Amin Bu. Ya. Bisa disimpulkan bahwa penerus generasi muda sebagai calon guru kita harus mendidik anak dengan kesabaran yang ekstra. Di kelas kita bersaudara, tidak boleh membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Berteman dengan semua teman, tidak membuat geng di dalam kelas. Setiap anak mempunyai masalah masing-masing yang membuat dia kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Jadi, kita sebagai calon guru harus bisa menempatkan diri agar anak bisa nyaman dengan kita dan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik tanpa ada kendala. Dengan seiringnya waktu, kita sebagai calon guru harus mampu mengimbangi anak murid zaman sekarang. Anak-anak lebih pandai dari guru secara intelektual karena perkembangan informasi sangatlah pesat. Semua bisa diakses melalui Google maupun aplikasi yang lainnya. Jadi kita sebagai calon guru ke depannya harus mengarahkan anak agar murid tidak salah dalam sosial media dan mengarahkan anak juga ke moralnya yang sekarang ini masih kurang, dan kita juga harus melakukan semua itu dengan hati yang ikhlas agar menjadi bekal kita sebagai amal jariah.